Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Kamalia Zevina. Di sini kali ini saya akan membahas sedikit tentang perangkat kajian hadis tematik. Nah, di sini saya telah mengambil sebuah contoh hadis yang mana hadis ini diriwayatkan periwayatannya dalam Kitab Al-Bukhari dan Kitab Muslim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdul Walid, haddatsana Asim bin Muhammad, qala sami'tu abi an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu hadzal amru fi Quraisyin ma baqiya minhum muthnani. Yang mana arti dari hadis ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa urusan khilafah atau pemerintahan ini di tangan suku Quraisy sekalipun tinggal 2 orang dari mereka. Nah, untuk memahami hadis ini kita harus menelitinya dari 2 objek. Objek yang pertama adalah objek primer dan yang kedua adalah sekunder. Apa itu primer dan sekunder? Nah, primer di sini maksudnya adalah objek penelitiannya itu meneliti teks hadisnya, sedangkan untuk sekunder itu meneliti hadis, di mana untuk meneliti hadis tidak hanya menggunakan satu keilmuan saja, melainkan juga harus menerima jika memang membutuhkan keilmuan lainnya. Jadi untuk memahami sebuah hadis tidak hanya bisa menggunakan satu keilmuan saja, namun bisa menggunakan keilmuan lainnya. Nah, kemudian untuk objek primer, hadis ini dalam objek primernya dinilai tidak ada celah. Terutama dalam kajian yang pertama, yaitu kajian sanad hadis, di mana sanadnya ini sudah sahih, sanad hadis ini sahih, apalagi hadis ini diriwayatkan oleh 2 tokoh besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian yang kedua adalah kajian matan hadis, yaitu gharibul hadis, yang mana gharibul hadis ini meneliti kata-kata atau kalimat asing yang kita untuk mengetahui makna dari sebuah kata asing, yang mana untuk mengetahui makna ini berdasarkan kebahasaan pada masyarakat saat itu, bukan berdasarkan pada kebahasaan di masyarakat saat ini. Nah, dalam hadis ini tidak ada kata asing atau kata gharib yang harus dicari pemahaman maknanya. Artinya dalam hadis tentang kekhalifahan ini, kalimatnya sudah bisa difahami, artinya tidak sukar untuk dipahami oleh masyarakat pada saat itu. Jadi tidak ada kata yang sukar untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, kajian matan hadis, yaitu mukhtaliful hadis dan muskilul hadis, yang mana hadis ini tidak ditemukan hadis lain yang bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim tadi. Malah yang ada hadis yang menguatkan hadis Bukhari Muslim ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Hanbal dalam kitab Musnadnya, yang redaksinya berbeda namun
eh, konteks atau tema dalam pembahasannya itu sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, kemudian yang terakhir adalah objek sekunder. Kita untuk memahami sebuah hadis tematik, kita tidak boleh hanya terpaku pada satu keilmuan saja, namun ada kalanya hadis itu bisa difahami dengan menggunakan keilmuan lainnya. Contohnya seperti hadis tadi, hadis Bukhari Muslim ini bisa difahami dengan perspektif sosiologis. Nah, kenapa seperti itu? Karena hadis ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin, Rasulullah bersabda bahwa seorang pemimpin yang baik itu adalah dari suku Quraisy. Nah, jika kita implementasikan dengan masa sekarang, ini tidak relevan karena sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa pada masa saat ini untuk memilih sebuah pemimpin tidak memandang apakah dia dari suku Quraisy atau tidak, namun memandang apakah dia mampu atau dia memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan. Nah, jika kita melihat perspektif sosiologisnya, hadis ini Rasulullah bersabda hadis ini karena pada saat itu suku Quraisy ini adalah suku yang memiliki kualitas yang lebih hebat atau lebih tinggi daripada suku-suku yang lainnya. Di antara kelebihan atau kemampuan yang suku Quraisy ini punya daripada suku yang lainnya adalah mereka mempunyai pengaruh yang kuat, juga kekuasaan yang luas, mencakup berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hingga keagamaan, dan juga mereka mempunyai pengalaman mengelola dan menjalankan kepemimpinan. Juga mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas yang hebat. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa maksud dari hadis ini, makna yang terkandung dalam hadis ini adalah untuk memilih seorang pemimpin, kita harus memilih orang yang memiliki kecakapan atau kemampuan yang lebih daripada orang lainnya dalam hal kepemimpinan. Kemudian juga mencari orang yang mempunyai pengaruh yang kuat dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang lebih hebat daripada masyarakat lainnya, daripada orang lain, daripada individu lainnya. Jadi seperti itu bagaimana kita untuk memahami sebuah hadis. Kita harus benar-benar meneliti sebuah hadis itu, baik dari objek primernya atau objek sekundernya. Kita harus benar-benar mengetahuinya, dan kita juga tidak boleh menafikan atau mengesampingkan keilmuan lainnya dalam memahami sebuah hadis, karena sebuah hadis tidak hanya bisa difahami menggunakan keilmuan hadis, namun juga bisa difahami. Namun ada kalanya hadis yang bisa difahami dengan perspektif sosiologis atau dalam perspektif historis atau juga dalam perspektif sosiohistoris. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.